Kami dari Room 4 dengan nama anggota Nadiatul Ramadhani, Kurniawan Eko Wicaksono, Widiani Tambun Saribu, Solahuddin Al-Ayubi, Kalimatu Sadia, R.A. Saparina Nusantari, dan David Rinaldi akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah pelajaran ikan hias dan aquascape. Yang pertama, mengapa transportasi ikan hias harus dalam keadaan hidup? Hal ini dilakukan untuk mempertahankan mutu ikan, mulai dari daerah pemanenan, juga menjaga agar ikan yang hendak dikirim ke tangan konsumen tetap terjaga dengan baik, sehingga ikan hias yang akan dikasih tetap dengan keadaan yang utuh dan yang sehat. Sebuah pengiriman ikan hias dikatakan berhasil apabila telah melewati proses pengiriman atau pengangkutan yang baik dan benar. Proses pengiriman meliputi jarak tempuh dan juga waktu tempuh. Apabila jarak dan juga waktu tempuh telah diperkirakan, maka jumlah oksigen yang diberikan pada ikan juga telah diperhitungkan dengan baik, sehingga apabila ikan sampai pada tujuan dengan keadaan hidup dan sehat, maka pengiriman dapat dikatakan berhasil. Cara agar ikan tetap hidup sampai kepada pembeli. Yang pertama, pastikan kondisi ikan sehat, tidak ada penyakit internal maupun eksternal. Yang kedua, ikan dapat dipuasakan sebelum pengiriman, di mana hal ini akan meminimalisir terjadinya muntah ataupun mabuk selama pengiriman. Yang ketiga, dapat menggunakan wadah yang besar. Semakin besar ikan yang akan dikirim ataupun semakin banyak ikan yang akan dikirim, maka harus menggunakan wadah yang semakin besar juga. Dan yang terakhir, dapat menggunakan obat anti stres jika memungkinkan dalam pengiriman. Aktivitas biologis ikan tersebut biasanya kita menggunakan suhu rendah, cair anestesi, dan juga dapat dilakukan dengan cara aliran listrik. Pada kemasan tanpa air, suhu diatur sedemikian rupa sehingga kecepatan metabolisme ikan berada dalam taraf metabolisme yang bansal. Pada taraf tersebut, oksigen di konsumsi ikan sangat sedikit, sekedar untuk mempertahankan kehidupan pada ikan tersebut. Secara anatomi, pada ikan dalam keadaan tanpa air, tutup insang masih mengandung air, sehingga melalui lapisan ini oksigen masih dapat bisa diserap. Pengganti air yang bisa digunakan yaitu ada sabuk gergaji, sedotan kayu, kertas koran, dan juga sekam padi. Selanjutnya adalah mengenai faktor penentu ketahanan hidup ikan selama fase transportasi. Nah, yang pertama dalam faktor penentu itu adalah kesehatan ikan, kepadatan ikan, oksigen terlarut, pH, dan kualitas air. Untuk oksigen terlarut, semakin tinggi oksigen terlarut yang ada pada perairan, maka ikan ini akan mendapatkan oksigen untuk mempertahankan hidupnya, sehingga kemungkinan kecil ikan akan mengalami kematian. Kemudian untuk pada tebar di mana di dalam mode pemeliharaan, apabila pada tebar tinggi, maka kemungkinan besar itu ikan akan mengalami kematian secara cepat pada fase transportasi. Selanjutnya kesehatan ikan. Nah, di sini kesehatan ikan ini memiliki peranan penting karena apabila ikan sehat, maka kemungkinan kecil pula ikan akan mengalami kematian. Kemudian untuk pH, semakin tinggi pH atau asam atau basa, maka ikan ini akan mengalami kematian secara cepat pada fase transpirasi. Kemudian untuk kualitas air, jika air keruh atau amonia yang ada pada peranan energi tinggi, kemungkinan besar ikan akan mengalami kematian itu secara cepat. Cara pengiriman dan rekomendasi yang dianjurkan untuk mengirimkan ikan hias secara hidup. Cara pengiriman ikan hias dapat dilalui dengan 3 jalur, yaitu jalur udara, darat, serta jalur laut. Jalur paling bagus yang digunakan itu adalah jalur darat yang dapat menggunakan 2 sistem, yaitu sistem terbuka serta sistem tertutup. Sistem terbaik yang digunakan adalah sistem terbuka, karena pada sistem terbuka ikan akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air serta aerasi. Pada sistem terbuka, selama masa pengiriman akan dilakukan aerasi terus-menerus sehingga kadar oksigen di dalam kemasan akan tetap terjaga dan ikan akan tetap hidup sampai
pengiriman berakhir. Langkah pengiriman ada dua. Yang pertama, sistem terbuka. Sistem terbuka dilakukan untuk pengiriman jarak yang dekat. 1. Wadah pengangkutan diisi dengan air. Yang kedua, ikan dimasukkan ke dalam wadah. Yang ketiga, wadah yang digunakan diberi aerasi secara terus-menerus selama transportasi guna untuk mensuplai oksigen. Atau wadah dibiarkan terbuka agar terkena udara dari luar. Yang keempat, ikan siap dikirim kepada pembeli. Yang kedua, sistem tertutup. Sistem tertutup dilakukan untuk pengiriman jarak yang jauh. Yang pertama, air diisi ke dalam plastik sebanyak 1/3 kapasitas plastik. Yang kedua, ikan dimasukkan ke dalam plastik. Yang ketiga, wadah yang digunakan contohnya adalah plastik yang diberi oksigen dalam jumlah terbatas sesuai perhitungan selama perjalanan. Yang keempat, wadah diikat dengan rapat. Yang kelima, ikan siap dikirim kepada pembeli. Selanjutnya, evaluasi transportasi. Evaluasi transportasi dilakukan dengan cara melihat secara langsung hasil dari kegiatan dalam membantu mengevaluasi solusi dalam pengiriman ikan hias dalam keadaan yang tetap hidup, sehingga ikan yang akan dikirim tetap dalam keadaan baik dan mutu yang terjaga hingga sampai ke tangan konsumen yang memesan ikan tersebut. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.